Bab 1950. Api sejati Dharmakaya. Misalnya, kegagalan pertama dari 3 kesengsaraan adalah penurunan kinerja tubuh. Pada akhirnya, kultivator tidak akan memiliki kekuatan dan akan menjadi lemah seperti bayi. Tetapi jika klon api asli menanggung setengahnya, maka akan lebih mudah baginya untuk menangani pembusukan. Namun, untuk memadatkan hal ini, kamu membutuhkan minimal 8 jenis api suci. Itu sebabnya Tuan Qin menunjukkan 8 jenis api suci, jadi aku memikirkan metode ini. Nenek Yu berkata sambil tersenyum. Lalu nenek, di mana teknik api sejati Dharmakaya ini, bisakah aku berlatih sekarang? Eric Qin benar-benar tersentuh dan sudah tidak sabar untuk mencobanya. Menggabungkan api suci, klon api sejati, juga bisa melewati fase penilaian. Teknik semacam ini benar-benar terlalu cocok untuknya. Namun, yang repot di sini, di Istana Es Arktik, teknik ini tidak ada, dan itu langka di dunia. Nenek Yu tersenyum getir. Tidak, nenek, apa maksudmu? Eric Qin agak lamban. Setelah mengatakannya untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki teknik ini. Bagaimana dia bisa mengkultivasinya? Tuan Qin, jangan khawatir, meskipun kita tidak memilikinya, tapi aku tahu di mana mereka berada, tetapi agak sulit untuk mendapatkannya. Buahkan partai Jihuo, kan? Hati Eric Qin tergerak dan juga bisa melihat beberapa tanda dari ekspresi Nenek Yu. Jika dikatakan ilmu api suci yang paling umum, kecuali klan tertinggi yang dia tidak tahu, seharusnya adalah partai Jihuo. Ya, teknik ini ada di partai Jihuo dan itu adalah ilmu lama dari teknik latihan partai Jihuo saat itu, jadi tidak mungkin hilang. Kenang Nenek Yu. Ketika aku masuk ke tanah ekstrim saat itu, pernah melakukan beberapa interaksi sosial dengan ketua sekte partai Jihuo yang dulu. Tuan sekte tua itu tidak mendominasi seperti Huorong. Ada banyak informasi yang dipertukarkan, karena aku berlatih jalur yang sangat dingin dan tidak mengancamnya, jadi master sekte lama juga tidak memiliki banyak pertahanan. Suatu saat aku sedang menunggu Tao dan berbicara tentang peleburan energi ekstrim, dia mengatakan bahwa api sejati Dharmakayanya sendiri memiliki efek ini. Bahkan jika kami tidak percaya, dia sengaja menunjukkannya. Aku mengamatinya dengan teliti dan menemukan bahwa 10 jenis api sucinya tidak memiliki napas mantra hati, mereka semurni api suci langit dan bumi. Semurni api suci langit dan bumi. Ketika Eric Qin mendengarkan, matanya berbinar. Api suci langit dan bumi, setelah ditangkap oleh kultivator, akan berbeda karena perbedaan kemampuan kultivator. Namun, sebenarnya tidak ada api suci yang bisa menandingi api suci yang alami. Bahkan jika api sejati Dharmakaya ini tidak dapat melatih api suci yang murni, tapi meski hanya didekati, itu akan sangat meningkatkan kekuatan api suci. Jadi Tuan Qin, sekarang di partai Jihuo aku menebak bahwa ada tubuh Dharma api yang sebenarnya. Kata Nenek Yu dengan percaya diri. Meskipun sejak ketua sekte lama partai Jihuo meninggal dan Huo Zong naik tahta, belum pernah melihat siapapun mempraktikkan api sejati Dharmakaya yang sebenarnya. Namun, keturunan ketua sekte lama terus dikurung oleh Huorong di partai Jihuo. Dikabarkan bahwa itu adalah untuk api sejati Dharmakaya ini. Eric Qin mengangguk, teknik yang begitu penting, dan dalam 1000 tahun lebih, kecil kemungkinan partai Jihuo akan kalah. Selain itu, ketua sekte lama masih memiliki keturunan untuk bereinkarnasi. Lagi pula, setelah mengalami dunia peri dan iblis kuno, banyak tradisi telah hilang. Kultivator generasi selanjutnya masih menghargai warisan berbagai tradisi teknik. Bagaimana kalau aku membatalkan setengah dari taruhanku dengan partai Jihuo dengan imbalan api sejati Dharmakaya ini, kata Tuan Istana Es. Hati Eric Qin menghangat.
Penguasa Istana Es mampu meninggalkan begitu banyak sumber daya untuk ditukar dengan teknik yang dia butuhkan. Kedua penatua tertinggi juga mengangguk dan membuktikan dirinya tidak salah menilai Istana Es. Namun, Erikin menggelengkan kepalanya dan menolak. Tuan Istana, jika kamu menukar seperti ini, dengan temperamen Huo Zong, dia pasti tahu bahwa teknik ini untukku. Bahkan jika dia memilikinya, dia mungkin tidak akan mau memberikannya kepadamu atau meminta harga lebih. Erikin menggelengkan kepalanya. Terlepas dari apakah tersedia atau tidak, tujuan dari metode pertukaran langsung terlalu jelas. Selain itu, ketika mengetahui api sejati Dharmakaya ini sangat mungkin berada di tangan penerus ketua sekte lama, Erikin sudah mempunyai satu pemikiran. Tuan Istana, aku berencana untuk mencoba beberapa metodeku. Jika tidak berhasil, aku baru akan meminta bantuan senior-senior. Erikin berkata dengan serius. Bahkan, selama ada penunjuk arah, jika Istana Es Arktik tidak bisa mendapatkannya, dia juga bisa meminta Paviliun Jubao untuk membantu menemukannya, atau bahkan pergi ke Yonedi Wu untuk meminta bantuan. Kalaupun tidak bisa ditemukan lagi, bukan tidak mungkin untuk membangun kembali 5 jalan menuju api suci sendiri. Erikin kemudian mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan aula. Tuan Istana, menurutmu apa metode Tuan Qin? Nenek Yu dan Nenek Zen keduanya memiliki ekspresi aneh dan mereka juga memikirkan kemungkinan tertentu di dalam hati mereka. Namun, ini terlalu berbahaya. Karena Erik mempunyai keyakinan untuk melakukannya, dia seharusnya memiliki kepercayaan diri. Dia bukan orang yang sembrono dan impulsif. Selain itu, bahkan jika gagal, masih ada kita. Penguasa Istana Es menggelengkan kepalanya. Penatua-penatua tertinggi, baru-baru ini coba bantu temukan api sejati Dharmakaya ini. Jika kita dapat menemukannya, Erikin juga tidak perlu berpetualang lagi. Baik, Tuan Istana. Nenek Yu dan Nenek Zen membungkukkan badan. Bersambung. Bab 1951. Persiapan sebelum berangkat. Setelah kembali ke kediaman, Erikin pun duduk bersila mulai bertapa. Api sejati Dharmakaya, dari berbagai sisi sangat cocok dengan dirinya. Juga ada kegunaan besar untuk fase selanjutnya, dirinya pasti harus mendapatkan. Pemikiran dia sangat sederhana, ketua Istana Es mereka pasti sudah menebak, api sejati Dharmakaya 90% ada di partai Jihuo, kenapa harus pergi menukar atau membeli, dirinya langsung masuk ke dalam mengambil saja. Lagi pula keturunan Master Sekte lama partai Jihuo, sudah dikurung oleh Huo Zong, pasti tidak akan menyerahkan api sejati Dharmakaya kepada musuhnya Huo Zong. Hanya saja, dirinya masih kurang mengetahui partai Jihuo, juga tidak mengenal orang dalam partai Jihuo, ingin menyeluduk masuk dan tinggal beberapa waktu membutuhkan menipu banyak orang dan formasi. Ingin memahami partai Jihuo termasuk gampang, di dalam Istana Es Arktik, seharusnya ada kitab yang berhubungan dengan partai Jihuo. Dirinya juga bisa pergi membeli beberapa informasi, ingin memahami bukanlah hal yang sulit. Tapi dalam masalah kamuflase, ini harus mengandalkan dirinya sendiri. Teknik penyembunyian. Tatapan mata Erikin pun bersinar, memikirkan dirinya saat ini paling mahir teknik penyembunyian. Teknik ini di daratan dunia dewa sangat spesial, bisa menyembunyikan raga, juga bisa berubah menjadi aura siapapun. Tapi dirinya bukan orang seperti ini, jadi biasanya hanya mengandalkan energi abadi baru mengeluarkan teknik penyembunyian dan juga ada batasan waktu. Ilmu sihir seperti ini, tentu saja tidak bisa memenuhi kebutuhan Erikin untuk terus tinggal lama di partai Jihuo. Jadi, perlu melakukan peningkatan pada ilmu sihir ini. Memasukkan ilmu sihir ini ke dalam slip giok, lalu menyempurnakan dengan buku langit tanpa kata, seharusnya bisa menjadi semakin kuat. Erikin menebak.
Sebelumnya dirinya tidak menyempurnakan teknik penyembunyian. Alasan pertama karena jarang menggunakannya. Kedua adalah teknik penyembunyian memerlukan energi abadi untuk menggerakkan. Jika buku Langit Tanpa Kata menyempurnakan menjadi versi sempurna, meskipun kemampuan meningkat tapi pengurasan juga akan meningkat. Tapi kultivasi Eric Kin sudah meningkat ke fase transendensi tingkat ke-8, sudah hampir mencapai tahap puncak. Melalui teknik bintang, bisa membentuk energi abadi, hanya mencapai puncak sempurna. Memiliki begitu banyak energi abadi, Eric Kin juga bisa melakukan penyempurnaan teknik penyembunyian. Memasukkan ilmu sihir yang berhubungan dengan teknik penyembunyian ke dalam Sleep Giok, Eric Kin langsung meremuknya. Buku Langit Tanpa Kata bergerak sendiri, menyerap semua kekuatan. Di Sleep Giok, cahaya Reiki semuanya diserap ke dalam buku Langit Tanpa Kata. Hanya saja sekarang masih terang, tidak ada cahaya rembulan. Penyempurnaan teknik penyembunyian harus menunggu malam hari. Apakah mengaktifkan teknik abadi kedua jurus pengendalian naga Tianhuo? Hati Eric Kin pun bergerak. Teknik pengendalian naga Tianhuo, dirinya hanya bisa mengaktifkan ilmu sihir pertama, ilmu naga terbang. Dua jenis di belakang masih disegel. Tapi ilmu sihir ini sangat merepotkan, menyerap Reiki dan kerohanian, bisa membuat diri sendiri pingsan. Jadi setelah sampai di tanah ekstrim, Eric Kin juga tidak ada kesempatan untuk mengaktifkan teknik lanjutannya. Tapi kekuatan dari teknik pengendalian naga Tianhuo, semua orang mengetahui. Ilmu pertama teknik naga terbang, di tanah ekstrim bisa mengeluarkan kegunaan besar. Sudahlah, sekarang buku Langit Tanpa Kata sedang menyerap teknik penyembunyian, lebih baik jangan membuka teknik pengendalian naga Tianhuo, daripada muncul masalah. Tapi berpikir sejenak, Eric Kin akhirnya melupakan ide ini. Lagi pula dirinya juga masih ada banyak kerjaan yang harus dilakukan. Pemahaman terhadap partai Jihuo sangat sedikit, bisa meminjam waktu ini, baik-baik memahami masalah sekte ini. Meninggalkan kediaman, Eric Kin langsung pergi ke Paviliun Sutra Istana Es Arktik. Karena sebelumnya memiliki status letnan, Eric Kin boleh sembarang berjalan di Paviliun Sutra. Menemukan posisi kitab yang berhubungan, Eric Kin juga tidak tinggal di tempat ini melainkan meminjam kitab-kitab yang berhubungan di bawah pulang ke kediaman. Partai Jihuo dan Istana Es Arktik, semuanya termasuk cabang sekte dari Sekte Suci Abadi. Sebelumnya hubungan dua sekte ini sangat harmonis dan saling berbagi informasi. Tapi semenjak Huo Zong menjadi ketua, Partai Jihuo pun mendekat pada sekte sihir, ambisi semakin besar, maka itu semakin menjauh dengan Istana Es Arktik, akhirnya saling bermusuhan. Jadi di dalam Istana Es Arktik, banyak kitab-kitab sejarah yang berhubungan dengan Partai Jihuo, Eric Kin pun membaca dengan teliti. Pagi hari, Eric Kin terus membaca berbagai kitab. Malam hari, Eric Kin naik ke puncak istana, di bawah formasi cahaya rembulan, sambil membiarkan buku Langit Tanpa Kata menyerap cahaya rembulan, menyempurnakan teknik penyembunyian, sambil membuat persiapan. Di malam yang sama, di sebuah lembah gunung yang jauh dari Istana Es Arktik, Huo Zong berlutut di depan lembah sudah selama 3 hari 3 malam. Mukanya sangat pucat, di depannya ada sebuah formasi yang membungkus sebuah raga, tapi di depannya ada sebuah cahaya formasi tidak bergerak. Dengan kemampuannya, dia pasti tidak bisa menghidupkan anaknya yang dibunuh oleh Eric Kin. Meskipun menarik semua kemelekatan jiwa Huorong, juga tidak cukup. Sekarang yang bisa menyelamatkan Huorong adalah sekte yang dulu dirinya pernah bernaung. Sekte tertinggi kuno, Sekte Sihir Wuying. Bersambung.